alat-alat lab, dan teknik produksi. Teknik produksi ini nanti berkaitan dengan urutan, pencampuran, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu kemampuan inovatif, jadi kreativitas dalam pemecahan masalahnya. Ini peta kompetensi untuk pembelajarannya, itu mulai dari penguasaan konsep, terus formulasi, yang kedua, yang ketiga ya, ini saya baca dari bawah ke atas, sampai terjadi atau terbentuknya produk, itu yang paling puncak. Jadi mulai dari pemahaman konsepnya, bisa formulasi, bisa produksi, terus berinovasi untuk tujuan keberlanjutan. Nah, lanjut untuk analisis kebutuhan industri. Standar produksi, itu pemahaman tentang GMP-nya, Good Manufacturing Practice. Jadi standar ya, standar pekerjaan di dalam produksi, dan standar kualitas industri deterjen yang berlaku di Indonesia dan internasional. Nah, selanjutnya tentang teknologi enzim. Jadi penguasaan teknologi enzim protease sebagai aditif untuk meningkatkan efektivitas deterjen. Jadi nanti kita pilih-pilih enzim proteasenya. Jadi pilih sumbernya, terus pilih enzim protease mana yang akan dipakai. Terus selanjutnya adalah keberlanjutan. Jadi kita harus membangun kesadaran tentang produk yang ramah lingkungan dan prinsip green chemistry dalam formulasi deterjen yang modern. Nah, tahap yang ketiga, tentang analisis ya, analisis karakteristik mahasiswa. Jadi kita profil mahasiswa kita bagaimana, jadi kita juga terus harus melihat seperti itu. Terus mahasiswa tingkat akhir yang kita ambil itu di program studi kimia atau pendidikan kimia juga ini bisa dicoba, dan teknik kimia. Yang penting mereka sudah punya pengetahuan dasar yang memadai dan pengalaman praktis industri yang terbatas. Jadi pernah paling tidak menempuh pembelajaran organik, biokimia, dan kimia dasar juga saya rasa itu menjadi prasyarat. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah gaya belajar, preferensi pembelajaran hands-on. Jadi bagaimana profil mahasiswa kita terus punya motivasi atau tidak untuk aplikasi yang praktis. Saya rasa kalau motivasi, mahasiswa akan lebih tertarik berkaitan dengan hal-hal yang bisa diterapkan ya terkait dengan teorinya. Terus kebutuhan akan feedback, terus keinginan untuk pengalaman industri. Terus yang selanjutnya analisis konteks di dalam pembelajarannya. Kalau tadi analisis tentang profil mahasiswa, jadi konteks akademik kita, lingkungan kampus dengan fasilitas laboratorium yang memadai, terus dukungan dosen pendamping, terus integrasi dengan kurikulum program studi. Jadi kurikulumnya juga perlu diperhatikan. Kebetulan di kurikulum kita, walaupun di kimia pendidikan atau tadris kimia, saya rasa ada kimia industri di sana, dan kadang kita hanya belajar teori saja. Dan konteks industri itu kemitraan dengan industri deterjen lokal ya, mungkin yang ada di sekitar, terus akses ke standar produksi komersil. Terus ada konteks sosialnya, gimana kinerja kelompok. Jadi mahasiswa nanti akan dibikin tim, mereka akan berkolaborasi dan membangun jaringan secara profesional dengan komunitas industri kimia ataupun dengan user-user, misalnya industri perhotelan, terus industri laundry, karena di situ ada ini, nanti mereka akan membangun jaringan
untuk pemasaran kalau di teaching factory-nya. Terus analisis untuk kebutuhan sumber daya. Jadi ada fasilitas laboratorium, bahan baku, tenaga pengajar, terus materi pembelajaran. Jadi bahan bakunya nanti bisa kita ambil untuk bahan enzim proteasenya, bahan dari daun pepaya, terus dari limbah kulit nanas. Buildernya ini bisa dari garam, banyak petani garam di kita. Nanti bahan aditif lainnya itu bisa kita ambil dari luar. Nah, tahap yang keempat itu bagaimana merumuskan tujuan kinerja. Jadi tujuan kinerja dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat teramati untuk memastikan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Setiap tujuan itu mencakup kondisi, perilaku, dan standar kinerja yang jelas. Jadi kita bagi dalam beberapa fase. Pertama itu ada fase persiapan, jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan baku dan menyusun formulasi dengan akurasi 95%. Jadi kita ambil tinggi untuk akurasinya supaya untuk menghindari gagal produk. Terus yang kedua itu fase produksi. Mahasiswa mampu memproduksi deterjen enzim protease sesuai SOP dan waktu yang sudah ditentukan. Terus ada fase quality control, itu untuk standarisasi, itu disesuaikan dengan standar industri atau standar nasional Indonesia. Terus yang keempat itu adalah fase evaluasi, jadi kita mengevaluasi produk yang sudah dibuat. Nah, terus tujuan kinerja untuk kompetensi teknis, jadi ada dua domainnya, ada bagian kognitif, itu tentang penguasaan materi, dan selanjutnya, terus ada domain psikomotornya, jadi mulai mengoperasikan alat, melakukan pencampuran, dan lain sebagainya, itu bagian dari psikomotoriknya. Nah, tujuan kinerja untuk soft skill-nya, nanti ada kolaborasi tim, komunikasi, manajemen waktu, kepemimpinannya, dan problem solving. Jadi nanti setiap tahap mahasiswa yang dalam satu kelompok itu akan kita rolling perannya. Satu jadi leader, satu bagian lain menjadi anggota. Jadi banyak dalam setiap tahapan mereka akan memegang peran tertentu. Nah, ini tahap kelima, bagaimana pengembangan instrumen penilaian. Jadi penilaian kognitifnya mungkin nanti akan kita buat tes tertulis sejauh mana pemahaman mereka, penguasaan mereka tentang teori yang sudah mereka pelajari. Nanti mungkin kita bikinkan kuis atau ujian untuk mengukur pemahaman konsep dan teori. Terus ada penilaian portofolionya, dokumentasi proses, dan refleksi pembelajaran. Mungkin ini seperti jurnal perkuliahan kita saat ini ya. Terus ada penilaian psikomotorik, jadi observasi, kinerja praktikum, dan produk. Dan penilaian produk, nanti ada uji organoleptik dan uji laboratorium, itu produk mereka tuh sudah masuk standar atau belum. Terus penilaian afektifnya, itu penilaian sikap, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa jenis instrumen penilaian, mungkin yang rencananya yang akan disiapkan ya. Jadi ada rubrik analisisnya untuk menganalisis kualitas produk. Jadi nanti kita sesuaikan dengan SNI, terus ada uji organoleptiknya, terus ada penilaian dari presentasi, jadi lembar penilaian untuk presentasi proyek yang mencakup kontennya, penyampaian, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Terus ada berasesmen, jadi instrumen penilaian sejawat untuk mengukur kontribusi individu. Jadi nanti kemampuan komunikasi setiap
individu di dalam kelompoknya itu nanti akan dinilai oleh sesama kelompoknya. Ini kriteria penilaian produknya. Jadi 30% untuk kualitas formulasi, 25% efektivitas kebersihannya untuk produk ya. Proses produksinya 20%, kebutuhan terhadap SOP dan keselamatan. Terus 25% komponen penilaian itu keunikan dan nilai tambah produk. Jadi keunikannya itu di penambahan aditif protease dari sumber material lokal yang ada di sekitar kita. Nah, integrasi PJBL, mohon maaf ini karakteristik PJBL ya, bukan PBL. Project Based Learning memberikan pengalaman baru yang autentik melalui proyek pembuatan deterjen yang kompleks dan bermakna. Jadi proyeknya berpusat pada pertanyaan atau masalah nyata, terus mahasiswa aktif dalam investigasi dan eksplorasi. Selanjutnya produk akhir, berikutnya refleksi dan presentasi dan komunikasi hasil proyek. Nah, teaching factory ini kalau project based learning-nya saja itu hanya sampai mengatasi permasalahan. Nah, kalau konsep teaching factory-nya itu dari awal sampai ke pemasaran, pemasaran sampai ke sustainable-nya, jadi keberlanjutannya. Jadi teori dan konsepnya yang mendasar itu harus mereka pahami. Terus ada praktik industrinya, produksi dengan standar komersil yang harus mereka patuhi. Terus selanjutnya itu output yang diinginkan adalah lulusan yang siap kerja. Ya, ini bentuk sinergi PJBL dan Teaching Factory-nya. Jadi harapannya itu, nah, jadi kesimpulan dari pengembangan model pembelajaran PJBL berbasis Teaching Factory ini, saya tidak tahu, mungkin nanti mohon masukannya apakah PJBL berbasis Teaching Factory atau PJBL terintegrasi Teaching Factory. Nanti mohon masukan mana yang lebih bagus ya untuk sebuah judul. Terus ini kesimpulan dan harapannya ya. Jadi pembelajaran yang bermakna, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang autentik. Jadi mereka mengalami secara real ya apa kegiatannya dari awal sampai akhir, dari menyiapkan bahan baku, produksi, terus uji, standarisasi, terus pelabelan, terus pemasaran dan melakukan evaluasi sehingga bisa continue sustainable. Terus kompetensi holistik, jadi pengembangan seimbang antara hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh industri. Nah, inovasi berkelanjutan, model ini dapat diadaptasi untuk berbagai konteks pembelajaran lain di pendidikan tinggi. Jadi mohon saran dari teman-teman, mana sih yang lebih cocok berbasis Teaching Factory atau terintegrasi Teaching Factory. Jadi mohon sarannya. Jadi terima kasih, itu presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gani, Pak Taufik masih di Zoom yang sebelah, yang satu lagi. Ya, berarti izin saya share ya untuk presentasinya. Oke. Ini belum di apa mungkin yang file pertama belum di
Sudah? Oh, Oke. Terima kasih, Mas Gani. apa terlihat teman-teman? Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan untuk judul saya, yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis augmented reality untuk meningkatkan pemahaman konsep listrik dasar dan sistem kelistrikan bangunan pada mahasiswa teknik sipil. Latar belakang masalahnya itu ada 4. Yang pertama, mata kuliah listrik dasar itu bersifat abstrak dan kompleks bagi mahasiswa khususnya di program studi teknik sipil. Yang kedua, keterbatasan media konvensional dalam memvisualisasikan sirkuit, aliran listrik, ataupun instalasi listrik yang nyata. Yang ketiga, tingkat pemahaman konsep yang rendah yang berdampak pada kesalahan desain atau implementasi di lapangan. Dan yang keempat, diperlukan inovasi media pembelajaran yang bersih dan interaktif seperti augmented reality. Tujuan pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality ini, tujuan umumnya itu yang pertama itu yang tentu meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa terhadap materi kelistrikan, dan tujuan khususnya yang pertama mengembangkan media pembelajaran augmented reality yang valid dan reliable. Dan yang kedua itu mengimplementasikan model desain pembelajaran Dick and Carey secara sistematis untuk mengukur efektivitas penggunaan augmented reality dalam peningkatan hasil belajar. Model desain pembelajaran Dick and Carey, seperti kita ketahui bersama, ada 10 langkah yang menekankan pendekatan yang sistematis dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi sumatif. Komponen utamanya meliputi tujuan, analisis pembelajaran, karakteristik pembelajar, strategi media, dan evaluasi. Peran augmented reality dalam pendidikan teknik sipil. Yang pertama, augmented reality itu dapat melapisi informasi digital karena berbentuk objek 3 dimensi dari data-datanya yang menampilkan itu dalam dunia nyata secara real time. Kemudian yang kedua, keuntungannya untuk program studi teknik sipil sendiri, visualisasi instalasi tersembunyi itu bisa kita lihat dalam visualisasi yang ditampilkan augmented reality, kemudian simulasi bahaya listrik dan interaksi langsung dengan komponen virtual. Kemudian yang ketiga, perannya itu membantu menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dan aplikasi praktis di lapangan. Metode pengembangan aplikasi ini berdasarkan Dick and Carey itu yang pertama tentunya menyusun laporan yang naratif dan menarik, kemudian yang kedua menyertakan kutipan partisipan, yang ketiga menjelaskan konteks dengan jelas, yang keempat komunikasi kontribusi teoritis ataupun praktis, dengan tentunya yang kelima menggunakan prinsip show, don't just tell. Nah, untuk 10 tahapan metode pengembangan aplikasi Dick and Carey ini dapat kita dilihat untuk 10 langkahnya. Saya uraikan. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau identify instructional goals, yaitu kita menentukan dulu tujuan umum pengembangan model augmented reality. Misalnya karena ini konsep dasar listrik, mahasiswa mampu memahami konsep dasar listrik seperti arus, tegangan, ataupun hambatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan memvisualisasikan sistem kelistrikan bangunan seperti instalasinya, panel, ataupun jalur kabelnya melalui media augmented reality. Dan tujuan ini menjadi dasar seluruh proses desain instruksionalnya.
Yang kedua itu melakukan analisis pembelajaran, conduct instructional analysis. Di mana dalam melakukan ini tentunya kita mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk mencapai tujuan. Seperti contoh hasil analisisnya, yang pertama mahasiswa harus memahami hukum Ohm ataupun memahami rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, mahasiswa harus mengenal komponen listrik bangunan seperti MCB, stop kontak, ataupun jalur pipa konduit. Dan yang ketiga itu mahasiswa harus dapat membaca diagram instalasi. Karena analisis yang kedua ini dapat membantu menentukan konten map dalam media pengembangan augmented reality. Langkah yang ketiga itu menganalisis karakteristik siswa atau mahasiswa, yaitu analyze, learn, learns, and context. Dalam langkah yang ketiga ini, kita mengidentifikasi profil mahasiswa teknik sipil. Yang pertama, umumnya tentu belum mendalami teori kelistrikan secara intens. Yang kedua, lebih mudah memahami konsep melalui visualisasi dan simulasi. Dan yang ketiga itu memiliki akses smartphone untuk menjalankan aplikasi augmented reality. Dan yang analisis yang ketiga ini merupakan analisis konteks pembelajaran dan lingkungan uji coba yang termasuk dalam tahapan yang ketiga ini. Kemudian yang keempat itu merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau right performance objective. Dalam langkah yang keempat ini merumuskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang terukur seperti misalnya mahasiswa dapat mengidentifikasi besar arus dan tegangan pada komponen rangkaian melalui visualisasi augmented reality. Yang kedua, mahasiswa dapat menunjukkan jalur instalasi listrik bangunan dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan simulasi pemasangan MCB dan memahami fungsinya melalui fitur dari augmented reality ini. Langkah yang keempat itu mengembangkan instrumen penilaian atau develop assessment instrument. Dalam langkah kelima ini tentunya kita menyusun alat evaluasi yang selaras dengan pembelajaran, seperti tes pilihan ganda konsep dasar listrik, kemudian membuat lembar observasi keterampilan analisis rangkaian melalui augmented reality. Dan yang ketiga itu melakukan tes praktek membaca diagram instalasi yang divisualisasikan dalam augmented reality. Instrumen dalam langkah yang kelima ini digunakan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran menggunakan augmented reality. Kemudian langkah yang keenam itu mengembangkan strategi pembelajaran atau develop instructional strategi. Dalam langkah keenam ini kita akan menentukan strategi pembelajaran berbasis AR, seperti pembelajaran yang dimulai dengan pengenalan konsep melalui visual 3 dimensinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan eksplorasi rangkaian listrik menggunakan augmented reality scanner. Yang ketiga, simulasi interaktif atau drag drop untuk merangkai komponen listrik. Dan yang terakhir itu mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan refleksi berdasarkan hasil simulasi. Dalam langkah yang keenam ini, strategi dirancang agar augmented reality menjadi media utama yang meningkatkan interaktivitas dari mahasiswa. Yang ketujuh itu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, develop and select instructional media. Dalam langkah yang ketujuh ini, kita mengembangkan prototype media augmented reality dengan tahapan yang pertama, model 3 dimensi komponen listrik seperti MCB, kabel, stop kontak, ataupun jadwal. Yang kedua, animasi aliran listrik. Dan yang ketiga, ada modul penjelasan interaktif. Yang keempat, aplikasi augmented reality yang bisa digunakan di Android ataupun iOS dengan menggunakan Unity ataupun Vario ataupun ARC Core. Dan yang kelima itu lembar kerja siswa yang terintegrasi dengan fitur augmented reality. Kemudian langkah yang keenam itu mendesain dan melakukan evaluasi formatif atau design and conduct formative evaluation. Dalam langkah yang keenam ini, evaluasi yang dilakukan ada 3 tahapan. Yang pertama, one-to-one evaluation atau uji coba kepada 1 ataupun maksimal 3 mahasiswa. Kemudian yang kedua itu small group evaluation yang dilakukan pada 6 sampai 12 mahasiswa.
Kemudian yang ketiga itu field test atau uji coba kepada langsung dalam perkuliahan. Tujuan dalam langkah yang ke-8 ini yaitu untuk memperbaiki materi ataupun interface antar muka augmented reality dan kesesuaian konten di dalamnya. Langkah yang ke-9 itu merevisi produk atau revisi instruksional material. Dalam langkah ke-9 ini, saya melakukan revisi yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi formatif seperti yang pertama perbaikan model 3 dimensi agar lebih jelas dan realistis. Kemudian yang kedua penyederhanaan navigasi aplikasi augmented reality. Yang ketiga penambahan fitur simulasi bila dibutuhkan. Dan yang keempat itu penyempurnaan materi teori dan instruksi penggunaan augmented reality. Dalam tahapan yang ke-9 ini, produk sudah siap untuk diuji secara lebih luas lagi. Tahapan yang terakhir itu yaitu melakukan evaluasi sumatif atau design and conduct summative evaluation. Dalam langkah ke-10, evaluasi dilakukan setelah media augmented reality selesai dan diterapkan. Dengan penilaian seperti menilai peningkatan pemahaman konsep mahasiswa melalui pretest ataupun post-test. Dan yang kedua menilai efektivitas, kepraktisan, dan kemenarikan media yang digunakan yaitu augmented reality. Dan yang ketiga mengukur dampak penggunaan augmented reality terhadap pembelajaran jangka panjang. Hasil evaluasi di tahap yang ke-10 ini, evaluasi sumatif yang menjadi dasar publikasi penelitian akademik yang sudah hasil akhir dari produk media pembelajaran. Nah, terakhir hasil dan kesimpulan, hasil pengembangan media augmented reality, yang pertama itu visualnya, bisa mendapatkan tampilan screenshot ataupun video singkat aplikasi augmented reality yang dikembangkan melalui simulasi sirkuit listrik dengan menjelaskan fitur utama aplikasi seperti simulasi interaktif, penempatan objek 3 dimensi pada denah, dan penanda arus listrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya mungkin Pak Heri. Oke. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oh ya. Mau bertanya ke Bu Nindi sama Pak Ahmadi ya. Untuk Pak Ahmadi, tadi kan masih bingung mengenai diintegrasikan sama di apa berbasis gitu ya. Mungkin Pak Ahmadi gini dulu apa namanya dirancang dulu sintaks pembelajarannya. Misalnya di dalam PJBL itu kan yang kemarin sintaks dasarnya itu ada 6. Nah, apakah Pak Ahmadi menambahkan sintaks dari PJBL itu ataukah membuat sintaks baru? Kalau membuat sintaks baru berarti kan dia gabungan dari PJBL Teaching Factory gitu. Jadinya ada nama istilah barunya. Tapi kalau misalnya Pak Ahmadi hanya menambahkan nuansa Teaching Factory dalam PJBL-nya, ya berarti dia masih berbasis PJBL Teaching Factory seperti itu. Nah, kemudian Bu Nindi tadi menarik sekali tentang augmented reality sama dengan yang Pak Ahmadi tentang project based learning juga. Untuk Bu Nindi saya melihat di variabel terikatnya ya Bu Nindi ya, kan bagus juga kita mengukur mengenai konsep. Cuma kalau di pemahaman konsep yang kita ukur di kelas doktoral gitu, kayaknya mungkin inovasinya belum ketemu gitu. Soalnya kalau yang saya lihat-lihat ya nggak tahu kenapa ya kalau yang di doktoral itu misalnya yang kemampuan ABA 21 lah, kemudian yang soft skill kayak Pak Ahmadi dan variabel-variabelnya mungkin apa yang beda dengan pemahaman konsep gitu. Meskipun pemahaman konsep ini merupakan dasar dari semuanya sih sebenarnya.
kayak saya pemecahan masalah. Tentunya pemahaman konsep ini yang menjadi bekal dari mahasiswa. Cuman mungkin bukan itu yang jadi ranah fokus kita gitu. Nah, itu saja sih ininya masukan sih sebenarnya bagi Kunindi. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Oke, terima kasih Bu Rehana. Oh, maaf. Pak Ahmadi dulu. oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi terima kasih itu bagian dari masukan ya dari Bu Rehana untuk saya apakah menggunakan kata berbasis ya teaching factory atau terintegrasi. Nah, rencana saya itu PJBL itu ingin saya sisipkan gitu atau tambahkan di dalam langkah-langkah PJBL-nya mungkin nanti saya sisipkan jadi nuansa teaching factory-nya. Jadi payung utamanya itu PJBL-nya, terus nanti disisipkan mungkin dalam step itu nanti bagian mana yang bisa masuk. Berarti kata yang tepat itu berbasis ya Mbak Rey, kalau menurut Mbak Rey, Kalau atau terintegrasi. terintegrasi dia Pak Ahmadi, Oke. terintegrasi kayak saya yang CDA sama LA itu saya Oke, masukkan oke. setiap tahapan dari PBL-nya. Oke, Nanti berarti deh kita kaji lagi Pak Ahmadi. oke siap. Berarti payung besar saya kan PJBL-nya ya. Berarti saya sih memang lebih setuju sih ke terintegrasi karena dia yang kita sisipkan di dalam gitu. Oke, makasih Mbak Rey. Oke, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Bu Rehana, masukan yang sangat membangun untuk saya karena memang itu saya mengajar di teknik sipil memang sudah agak jauh dari dunia pendidikan, jadi memang waktu saya menyusun ini lebih ke pengembangan ya. Jadi masukan-masukan itu seperti inovasi-inovasi yang Bu Rehana tambahkan tadi kan jadi masukan untuk saya revisi nanti. Saya akan mempelajari lagi terkait penggunaan media, juga keterkaitannya dengan pengukuran terhadap mahasiswa ataupun siswa yang nanti menjadi target penelitian saya. Mungkin itu Bu Rehana, terima kasih masukannya. Iya, sama-sama Bu Nindi. Jadi masukan ini kan nanti soalnya kita ada sidang 1, sidang 2, sidang 3 kayak gitu ya. Jadi untuk setiap sidang itu kan harus bisa mempertanggungjawabkan judul ini gitu. Mungkin nantinya bisa berubah-ubah sih kita juga semuanya. Ya, sama-sama Ya, Bu Nindi, makasih kita sama-sama belajar. Ya, amin, bantu-bantu. Silakan yang lain. Pak Taufik atau Pak Fauzi, Bu Ayu, Mas Haris. Lewat dulu Pak Ketua. Dulu. Pak Taufik. Masih betalat kita. Mana Pak Taufik ini? Cukup. Udah oke, sip. Oh, suaranya nggak enak itu Pak Taufik. Ayo Bu Ayu. Apa ya? Saya lagi OTW ini. Sudah bagus, Pak Ahmad udah bagus, Bu Nindi udah bagus, dan udah sesuai dengan masukan dari Bu Rehana itu tadi. Mungkin kalau ada suatu kebaruan yang baru, mungkin Pak Ahmadi bisa konsul sama Prof. Alif, karena nanti kan mungkin kalau ada yang lebih baru gitu kan nanti mungkin akan ada nama sendiri dari apa sih namanya metode model yang akan pelajaran yang akan didiin gitu. Kayak yang waktu saya kemarin presentasi yang di Prof. Alif itu loh. Ya itu aja. Oke, makasih Mbak Ayu. Mas Haris gimana? Tadi di judulnya Bu Nindi masih ada kata mahasiswa teknik itu ya Pak ya? Bu Nindi? Iya. Iya. Mungkin kalau di judul sih nggak usah dimunculkan sih Bu kata mahasiswa teknik mesin itu. Karena saya aja sih sebenarnya masih masih bingung diterima apa enggak. Saya kan mau ngambil yang etnobiologi.
fokus ke biologi, Bu. Nah, karena kita pendidikan IPA, saya agak ragu gitu masih diperbolehkan atau tidak. Nah, tapi nanti di sampelnya itu mungkin Ibu tetap bisa sih tetap pakai yang mahasiswa teknik mesin itu. Tapi untuk di judul mungkin sebaiknya jangan dimunculkan kata mahasiswa teknik mesinnya. Mungkin arah ke IPA-nya gitu. Takutnya itu yang jadi dipermasalahkan nanti karena kan jurusan kita itu pendidikan IPA. Oh, Sepertinya siap-siap. cara sebenarnya. Tapi tetap sih nanti di sampelnya Bu Nindi itu memakai mahasiswa itu teknik mesin gitu. Teknik sipil, oke. Baik, makasih Mas Aris itu masukannya. Jadi Oke, saya Bu akan Nindi. revisi tetap, isiannya tetap untuk revisi judul ya, biar enggak ini. Iya memang karena kita jujur kita prodi IPA ya. Iya, siap. Akan saya revisi. Makasih banyak Pak Aris masukannya. Oke, Bu Nindi sama-sama. Jadi itu dari teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau dibahas? Saya Pak, tambahan. Oh iya, Mas Ival. Kirain enggak ikut tadi Mas Ival. Ayo silakan Mas Ival. Hadir. Nah, yang ini penasaran sama judulnya Bu Nindi. Tadi kan pengembangan model pembelajaran augmented reality. Nah, ini berarti ini model pembelajaran baru gitu, seperti model hipotetik atau kayak model pembelajaran yang ada di buku-buku, misalnya model pembelajaran inquiry. Berarti Ibu Nindi buat seperti itu ya, pengembangan model. Berarti nanti luarannya model pembelajaran augmented reality gitu, Bu. Kan harus ada fase, sintaks, dan lain-lain kan kalau nggak salah, Bu, kalau kita pengembangan model. Iya. Oke, terima kasih. Nah, silakan Bu Nindi. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi Mas Ival ya? Ya. Ya. Jadi yang akan saya kembangkan di sini media pembelajaran berbasis augmented reality. Itu memang untuk tahapannya saya sementara mendalami itu untuk model pembelajaran yang menggunakan augmented reality, karena kalau sebelumnya kan saya masih pembelajaran konvensional terkait pembelajaran fisika listrik. Jadi ini saya mau kembangkan yang augmented reality sambil mempelajari juga tahapan-tahapan pengembangan untuk media pembelajaran itu sendiri. Nah, gimana Mas Ival? Berarti judulnya pengembangan model, Bu ya. Berarti pengembangan media pembelajaran augmented reality. Pengembangan model pembelajaran. Model. Iya. Berarti nanti luarannya model pembelajaran augmented reality. Iya. Bukan media pembelajaran. Augmented reality kan media, Bu. Boleh Masih saya penasaran sih di situ. Bu Nindi, Oke, kasih. boleh saya masuk ke depan? Suaranya terlalu jauh Mas Burai. Boleh saya kasih saran? Iya, Silakan. bisa. Ya, kan benar katanya Mas Ival. Jadi kalau kita mengembangkan suatu proses pembelajaran kan jatuhnya ke model pembelajaran. Meskipun itu dilengkapi dengan media gitu. Kayak Mas Ival kan dia virtual reality. Tapi dia virtual reality itu dibungkus dalam proses pembelajaran kontekstual. Apa kemarin Mas Ival ya? Kontekstual. Inquiry, Bu. Ya, kontekstual inquiry. Nah, jadi mungkin Bu Nindi ini cari-cari dulu model yang cocok untuk augmented reality ini. Apa PJBL kah, apa PBL, atau kontekstual, atau model yang pengen dikembangkan sendiri dengan augmented reality. Cuma kalau kita mengembangkan augmented reality, memang dia mengembangkan media. Tapi kalau misalnya kita memasukkan misalnya nih PJBL terintegrasi atau berbantuan, bukan terintegrasi, maaf, model PJBL berbantuan media augmented reality gitu. Tapi nanti PJBL-nya juga harus ada ininya Bu Nindi, harus ada kebaruannya. Karena Mas Ival juga kan dia ada kebaruannya menggabungkan kontekstual sama inquiry itu. Gitu mungkin. Oke, baik. Masukan saya terima untuk semua masukan, jadi pembelajaran untuk saya. Karena memang itu yang saya sampaikan
tadi Bu Rai, Pak Iqbal. Saya sudah sedikit melenceng dari dunia pendidikan, jadi ini sementara belajar lagi dari teman-teman. Jadi lebih ke media pembelajaran mungkin ya kalau reality. Kalau model mungkin lebih susah, Bu Rai. Nanti kalau dia pengembangan media, saya nggak tahu ya sekelas doktoral itu apakah boleh hanya pengembangan media saja seperti itu. Mungkin kita dikomunikasikan lagi dengan promotor nanti. Cuma Bu Nindi harus siap-siap ini untuk wadah untuk modelnya karena kita pembelajaran. Berarti kan harus ada pembelajaran yang kita lakukan. Sama kayak saya kemarin kan mau mengembangkan alat evaluasi saja, tapi sarannya Prof. Wahab kan harus ada lebih baik mengembangkan model saja, tapi dimasukkan alat evaluasinya di sana gitu. Oh, siap. Oke, akan saya pelajari lagi Bu Rehana. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, dirasa sudah semua ini. Atau ada yang mau ditambahkan lagi, ada yang lain? Nah, kalau sudah tidak ada, Pak Gani yang belum nanya. Oh iya, silakan Bu Ayu segera. Pak Gani yang belum nanya. Oh, saya. Belum nanya. Pak Ahmadi aja ini yang apa namanya tadi yang Teaching Victory sama PJBL-nya itu. Ini sama-sama model ya Pak ya? Kalau bukan Mas, satu PJBL itu yang modelnya. Kalau Teaching Factory itu hanya pendekatannya. Oh gitu. Berarti apa namanya Teaching Victory itu dijadikan bumbu itu ya? Ya pelengkap. Oke, udah mantap. Tambahan lah, ya, kayak aditifnya lah dia. Ya. Berdasarkan pengalaman saya di S2 ini Pak ya, biar kata berbasis itu mendingan diganti pakai menggunakan aja biar enggak terlalu ribet nanti waktu bikin perangkatnya. Oke, siap. Kalau berbasis itu ya terlalu full banget itu ciri khas dari PJBL sama Teaching Factory-nya nanti. Teaching Factory-nya oke, siap. Nah, itu yang perlu kita ini masukkan saran dari teman-teman kan. Kata-kata penghubung, kata pelengkap itu kan soalnya kita akan pertanggungjawabkan nanti setiap kata di judul itu biar lebih mudah kita pahami gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ke Bu Nindi, iya. Ke Bu Nindi seperti yang diarahkan sama Mas Ival tadi, memang augmented reality itu ya? Iya, augmented reality. Iya, memang itu dia itu sebagai media pembelajaran sesuai dengan yang dikasih saran sama teman-teman juga supaya adalah wadah diterapkan medianya itu. Kecuali kalau mau diangkat menjadi model harus dicari dasar apa namanya teorinya dulu apa yang bisa diangkat dari augmented reality itu sehingga bisa diangkat menjadi apa namanya model pembelajaran gitu. Mungkin itu saja. Baik. Kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan mungkin kita bisa tutup ini. Bagaimana? Siap. Oke. Sampai di sini teman-teman yang lain bisa ya kita tutup. Oke, Pak. Oke. Karena sudah berakhir sesi tanya jawab dan presentasi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi, mungkin kita bisa tutup dengan sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai ketemu nanti di perkuliahannya Prof Joni. Kita tutup. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Oke, siap. Izin live ya. Bergabung bisa sampai nih. Tuh, udah sampai Mama Dedeh itu di situ.
Udah dong. Oke, siap. Makasih Bu Ayu. Pak Oke, Gani, sama-sama. makasih teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.